1 bulan yang lalu, aku nggak tahu siapa itu Bjorka. Tapi 1 minggu terakhir, tampaknya seluruh berita dan sosial media gencar membahas tentang dia. Bjorka, seorang hacker yang meretas data pribadi petinggi Indonesia. Meskipun data yang dia retas dianggap informasi umum dan data copy-paste, kenapa akun Twitter Bjorka sampai ditangguh sebanyak 3 kali? Apa sebegitu membahayakannya hacker ini? Hai sayang, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau membahas tentang Bjorka. Tepatnya kronologi bagaimana seorang hacker yang mengaku kalau dia berasal dari Warsaw, Polandia ini menjadi viral di Indonesia. Dan di akhir video aku akan share opini aku tentang ini semua, oke? Dan dari informasi terakhir yang aku dapat, identitas Bjorka sudah terpecahkan. Tapi orang tersebut mengaku kalau dia bukan Bjorka. Lantas siapa Bjorka sebenarnya? Dan sebenarnya apa sih motifnya? Kita bakal ngebahas semuanya di video ini. Anyway, kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, thank you banyak. Dan kalau kamu adalah subscriber aku, thank you banyak banget. Aku gak mau banyak basa-basi di video ini. Sekarang aku akan membahas asal-usul dari Bjorka. Jadi pada tanggal 9 Agustus 2022, anggota forum diskusi online yang bernama Bridge Forums dengan websitenya bridge.to mendapatkan seorang member baru yang bernama Bjorka, di mana awalnya Bjorka langsung membagikan data sensitif milik warga negara Indonesia di forum tersebut. Data sensitif itu meliputi nomor KTP, nomor KK, NIK, nomor telepon, dan sebagainya. Bjorka mengatakan kalau dia memperoleh data tersebut dari berbagai sumber, yaitu dari internet IndiHome, Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU, dan proses registrasi kartu SIM card. Namun dia tidak berhenti sampai di sana saja. Bjorka lalu mendoxing petinggi pejabat Indonesia. Jadi doxing itu adalah memberitahukan nama, alamat, nomor telepon, informasi penting yang bisa membahayakan orang tersebut ya, karena bisa saja dia itu akan diganggu dengan spam call ataupun rumahnya itu didatangi. Nah, beberapa pejabat-pejabat yang data sensitifnya tersebut dibagikan oleh Bjorka adalah pertama Menkominfo Johnny G. Play, di mana Johnny mengatakan kalau data-data yang diretas oleh hacker Bjorka adalah data-data yang bersifat umum, tidak spesifik dan bukan data-data yang terupdate. Selanjutnya, Bjorka mengekspos informasi Ketua DPR Puan Maharani, lalu Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, aktivis politik media sosial Dennis Regar dan Abu Janda, dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di mana Pak Gubernur Anies menegaskan bahwa data yang disebarkan oleh Bjorka itu tidak sepenuhnya benar. Dia mengatakan kalau informasi NIK-nya salah, nomor HP-nya juga salah, dan Pak Anies mengatakan di mana sih Bjorka mengambil informasi ini? Kenapa banyak salahnya? Tapi itu tidak membuat Bjorka minder ya. Bjorka malah menegaskan lagi kalau dia berhasil ngehack ke dalam dokumen surat menyurat milik Pak Presiden Joko Widodo dan juga termasuk surat dari BIN atau Badan Intelijen Negara. Bjorka mengatakan kalau dia berhasil meretas ke dalam dokumen transaksi dari tahun 2019 sampai 2021 milik Pak Joko Widodo dengan BIN. Tapi Kepala Sekretariat Heru Budi Hartono menyatakan kalau tidak ada satupun dokumen surat menyurat Presiden Jokowi yang diretas. Namun Pak Heru mengatakan kalau tindakan peretasan yang dilakukan oleh Bjorka ini itu bersifat ilegal dan melanggar hukum, dan dia akan ditangkap lalu akan diberikan sanksi yang setimpal. Nah, kalau kamu
kamu berhasil mengakses ke dalam Telegram di mana Bjorka mengunggah data-datanya, itu terdapat 6 threads, di mana threads itu berisikan data-data yang diklaim telah dibocorkan Bjorka, yang antara lain data pelanggan Tokopedia yang diunggah 19 Agustus 2022, 1,3 miliar data SIM card, dan kalau memang data ini akurat, itu artinya ada 1,3 miliar data penduduk Indonesia yang bisa diakses oleh siapa saja yang mau membayar uang untuk mendownload data-data ini, oke? Nah, 1,3 miliar data SIM card itu diunggah pada tanggal 31 Agustus 2022, data pelanggan Wattpad yang diunggah tanggal 20 Agustus 2022, data pelanggan IndiHome, database KPU yang diupload tanggal 6 September 2022, dan data-data dokumen yang diyakini adalah milik Pak Jokowi yang diunggah pada tanggal 9 September 2022. Nah, bagi orang yang ingin mengakses data ini, mereka harus bayar ya. Jadi setelah aku research, katanya sih data KPU itu harganya 74 juta, sedangkan data SIM card di mana kamu bisa mengakses 1,3 miliar data pribadi penduduk Indonesia, itu kamu harus membayar 740 juta rupiah. Namun apakah data-data yang diretas oleh Bjorka ini akurat? Menurut akun Instagram Hacker Indonesia yang lain, yaitu @vaultanonym, dia mengatakan kalau sebenarnya Bjorka hanya memiliki data sebanyak 200 orang saja yang dia kemudian lalu copy paste sehingga kelihatannya banyak, lalu dia unggah di Telegramnya dan dia jual. Dan bukan sampai di sana saja, Vault Anonym juga katanya sih berhasil mengekspos identitas asli dari Bjorka. Nah, dia mengatakan kalau Bjorka itu adalah orang Indonesia asal Cirebon, seorang remaja berusia 17 tahun yang bernama Muhammad Said Fikriansyah. Nah, ini adalah wajahnya, I know ya. Jujur, first impression aku adalah kelihatannya dia nggak seserem hacker yang aku imagine ya. Karena aku selalu imagine hacker itu mukanya lebih serius, lebih tua, lebih, I don't want to say it, but I would say like maybe lebih maskulin dibandingkan dengan foto ini gitu loh ya. Kayaknya ini tuh kayak lucu-lucu, feminin gitu. Tapi ketika Vault Anonym mengekspos identitas Bjorka, si Muhammad ini langsung kebajaran komen dari netizen di akun Instagramnya. Nah, sempat gentar kan ya beberapa jam gitu. Orang yakin banget kalau Muhammad itu adalah Bjorka. Tapi Muhammad kembali keluar ke media dan dia mengatakan kalau dia bukanlah Bjorka. Inilah hasil wawancara dari Muhammad. Halo buat semuanya. Jadi intinya buat kalian semua yang nuduh saya tentang Bjorka itu, saya intinya bukan Bjorka. Karena saya sendiri aktivitasnya itu ngedit, bukan tentang hacker-hackeran. Dan saya nggak pernah tuh yang namanya bisa ngehack. Dah, terima kasih. Iya, jadi dia mengatakan kalau dia itu sama sekali belum pernah hack. Dia nggak tahu gimana caranya hack. Dan Muhammad ini adalah murid paket C. Oke, jadi karena aku ini, you know, I'm not the smartest I guess. Aku nggak tahu, awalnya tuh aku kira apa sih paket C. Nah, ketika aku Google, ternyata paket C itu sama dengan SMA. Bedanya adalah ketika kamu lulus SMA, itu dokumen kamu ditandatangani oleh kepala sekolah, sedang jika kamu lulus dengan paket C, itu surat kamu ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Kota ataupun Kabupaten setempat. Oke, sampai di sini apakah kamu masih percaya kalau Muhammad itu adalah Bjorka atau Bjorka adalah orang lain? Sekarang kita bakal ngebahas apa yang dikatakan oleh Bjorka tentang dirinya sendiri. Siapa dia? Dia sempat cerita di akun Twitternya yang sudah dihapus oleh Twitter, oke? Nah, jadi di akun Twitter pertamanya, si Bjorka ini mengaku kalau dia itu berasal dari Warsaw, Polandia, dan sekarang dia itu menetap di sana. Dia mengatakan kalau dia punya seorang teman baik yang tinggal di Warsaw yang adalah orang Indonesia. Dan bapak ini bercerita kalau Indonesia itu kacau sekali. Bjorka juga mengatakan kepada pemerintah Indonesia untuk quote, "Jangan coba untuk melacaknya dari Kementerian Luar Negeri karena Anda tidak akan menemukan apapun
apapun. Dia tidak lagi diakui oleh Indonesia sebagai warga negara karena kebijakan 1965 meskipun dia pria tua yang sangat pintar. End quote. Bjorka juga mengatakan kalau orang ini sudah membesarkan dia sejak kecil dan dia sangat sayang sekali kepada orang tua ini, namun sayangnya orang tua ini meninggal sebelum dia bisa kembali ke Indonesia, dan Bjorka melakukan ini semua ya meretas data-data pejabat tinggi dan juga data-data pribadi orang Indonesia untuk orang ini. Ditambah lagi dari TikTok aku dapat sebuah video ini ya, di mana dia mengaku kalau dia adalah Bjorka. Aku mau kamu tonton videonya. Hello, I'm Bjorka. Lately a lot of people are looking for me and even cyber attacks never stop. But I'm still confident because I feel I'm right. Evil does not always have to be fought by good. We can destroy evil with a good purpose. I will always uncover the hidden evil. You don't need to know who I am. I'm just an ordinary person who wants to reveal the ugliness of your government, from corrupt officials to officials who commit criminal acts. Justice is not only for people who have power but justice for all of you as Indonesian citizens. But if lies are the basis of prosperity, then Indonesia will not last long. I don't mean to provoke the people, but I try to represent the people to realize that we are in a regime with very chaotic systems and rules. Iya, dari video ini si Bjorka mengatakan kalau apa yang dilakukan itu dia nggak rasa salah, dia rasa apa yang dilakukan itu adalah hal yang benar, dan dia juga mengatakan kalau kadang kita harus melawan yang buruk dengan hal yang buruk juga. I don't know guys, like it scares me ketika aku menonton video ini, tapi yang jelas masih ada pertimbangan ya, apakah ini beneran Bjorka atau mungkin ini hanyalah supporternya yang mengaku sebagai Bjorka. Yang jelas ada banyak sekali akun TikTok yang mengaku kalau mereka adalah Bjorka maupun mereka adalah supporter Bjorka. Nah, akun Twitter Bjorka sendiri sudah ditangguhkan ataupun disuspend sebanyak 3 kali ya. Jadi awalnya akun Twitternya itu bernama @bjorkanism, lalu ditangguhkan, lalu muncul lagi akun kedua Bjorkanism, ditangguhkan juga. Terakhir adalah Bjorkanesia, ditangguhkan juga, dan sekarang ada akun Twitter baru Bjorka yang bernama Bjorkanisma. Nah, sama seperti akun Twitter sebelumnya, Bjorka mengaku kalau dia berlokasi di Warsaw, Polandia, dan ketika video ini difilm, Bjorkanisma memiliki 1.350-an followers. Apakah akun ini akan ditangguhkan lagi? Yang jelas Bjorka tidak senang ketika akun Twitternya ditangguhkan, karena di akun Twitter keduanya ya, di Bjorkanism, dia sempat nge-tweet seperti ini. Saya tidak pernah membagikan materi hacking ke Twitter sama sekali. Semua aktivitas berbahaya yang saya lakukan di Telegram, mengapa Anda menangguhkan akun saya sebelumnya? Pedoman komunitas mana yang saya langgar? Atau Anda, yaitu Twitter, hanya ingin bisnis Anda aman di Indonesia? End quote. Ya, jadi tampaknya Bjorka itu nggak senang ya dengan Twitter. Dia anggap kalau aku tuh nggak melanggar peraturan apa-apa, kenapa kamu selalu menangguhkan akun saya? Tampaknya juga Telegram menangguhkan akun Bjorka sebanyak 1 kali, tapi berhasil muncul lagi, dan sekarang buat kamu yang bisa mengakses, good luck if you want to buy the data. I suggest not, karena aku udah baca di berita ya, siapapun yang membagikan data-data tersebut itu ilegal dan kamu itu melanggar peraturan. Jadi buat kamu yang ingin mendownload datanya, aku suggest untuk gak melakukan itu. Nah, aku pengen tahu opini kamu. Menurut kamu apa sih sebenarnya motif dari Bjorka? Apakah ini motifnya untuk mendapatkan uang? Karena kan dia menjual data-data yang dia retas di Telegram ya. Apakah motifnya ini untuk mengalihkan isu ya? Karena kan sekarang Indonesia lagi gencar itu berita harga naik BBM dan juga Ferdy Sambo. Apakah Bjorka ini hanyalah sebuah orang baru untuk mengalihkan isu yang sebenarnya yang penting, atau motifnya itu beneran apa yang dikatakan oleh Bjorka di akun Twitternya, di mana dia mengatakan, quote,
Ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan merubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata, karena mereka hanyalah orang-orang bodoh. End quote. I know guys, like begitu aku ngebaca itu ya, ketika dia bilang pokoknya dia bilang orang-orang bodoh, aku kayak oh my god, apa sih yang kamu ngomongin gitu loh, kayak are you sure, like don't say that, okay? Karena itu I'm scared. Anyway, untuk mengakhiri video ini, aku punya beberapa opini tentang Bjorka ya, tentang dia sendiri dari apa yang aku lihat di akun Twitternya dan juga bagaimana cara dia berinteraksi. Jujur aku suka banget sama Mr. Robot. Kalau kamu tahu itu adalah TV show tentang hacker. Dan satu hal yang aku notice berbeda dari Mr. Robot dan juga Bjorka ya, ini beneran personal opini aku aja. Kamu boleh disagree, kamu boleh agree. Aku pengen tahu opini kamu sih ya. Tampaknya Bjorka itu dia lebih reaktif ya dari hacker-hacker yang aku tahu dari TV show dan juga dari movie, oke? Karena si Bjorka ini dia begitu ditantang oleh Pak Denny Siregar untuk mengekspos data pribadi Pak Anies Baswedan, dia langsung dengan cepat menanggapinya gitu loh. Berbeda dengan misalnya hacker-hacker yang aku nonton ya, yang aku baca, itu mereka lebih calm dan mereka nggak sereaktif itu gitu loh. Dan ini menunjukkan, memberikan kita clue apakah jangan-jangan usia Bjorka itu jauh lebih muda, makanya dia tidak se-calm orang yang mungkin lebih dewasa, mungkin dia masih muda ya, sehingga dia itu lebih reaktif. Kedua, perbedaan yang aku notice dari Bjorka versus dengan hacker lainnya adalah informasi yang dia leak itu, informasi yang dia retas itu bersifat beneran lebih umum gitu ya, nggak detail-detail banget dibandingkan dengan WikiLeaks. Oke, aku bakal kasih kamu satu contoh. Di tahun 2016, WikiLeaks berhasil mempublikasikan 20.000 email dari John Podesta. Dia adalah ketua kampanye Hillary Clinton ketika Hillary Clinton sedang kampanye untuk mencalonkan diri sebagai Pilpres Amerika tahun 2016, di mana di email-email itu yang diduga dicuri oleh WikiLeaks mengekspos banyak sekali informasi yang mendetail dan juga I would say interesting. Salah satu data email yang diretas oleh WikiLeaks itu mengisikan seperti ini. Jadi di salah satu email tertulis kalau bagaimana Hillary Clinton berharap agar militer Amerika itu bisa diam-diam campur tangan di negara lain tanpa sepengetahuan media pers dan juga reporter. Jadi ini kan menurut aku informasi yang kayaknya wow banget gitu ya. Kayak kenapa kamu ingin diam-diam bisa menggerakkan militer Amerika di negara lain? Like that's like a little bit like intense, you know. That's like a very intense information. Dan email lain yang menurut aku intense juga adalah ketika si Hillary Clinton ini kampanye untuk menjadi pilpres, dimana kan pasti dia harus debat ya dengan kandidat presiden lain. Nah di emailnya itu tertulis kalau ada beberapa kali di email itu tertulis kalau sebelum Hillary Clinton debat dengan kandidat lain, dia itu sudah terlebih dahulu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh pembawa acara untuk debat presiden tersebut. Jadi ya menurut aku ini adalah informasi yang lebih mendetail ya dibandingkan dengan data-data pribadi yang diretaskan oleh Bjorka yang diakui oleh pejabat petinggi Indonesia kalau wow, informasi kamu itu udah nggak update, informasi kamu itu salah, informasi kamu itu bukanlah informasi yang detail banget, ini adalah informasi umum yang bisa ditemukan di mana aja gitu. So ya guys, ini adalah perbedaan yang aku notice dari Bjorka versus hacker-hacker lainnya. Aku pengen tahu opini kamu tentang ini semua. Menurut kamu apa sih sebenarnya motif Bjorka? Apakah dia itu orang Indonesia atau dia itu orang luar negeri? And ya guys, just let me know what you think about this. Tapi yang jelas Pak Mahfud MD dan juga Polri mengaku kalau mereka itu sudah mengetahui identitas Bjorka dan mereka sudah tahu di mana dia berada, cuman mereka memilih untuk belum mengumumkan identitasnya dulu. And yeah guys, thank you so much for watching. I hope you find this enjoyable and maybe you know more things about Bjorka. Hari ini aku pakai lashes dari Afro Lash, tipenya adalah Rome, and check this out.
I love it. Ini tuh kayak ada 6 magnet gitu. So just try it out. Sekarang Ahorlash lagi ada promo besar-besaran di Shopee. So check it out. And hari ini aku pakai warnanya adalah Superstay Vinyl Ink. The color is peachy. I love it. Di video aku yang sebelumnya juga aku pakai lipstick ini. And I just love the consistency and the pigment. Okay? Yeah guys, thank you so much for watching. I love you all. Stay safe, stay healthy, and I will see you in my next video. Bye!